Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Bunga. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Share lagi aktivitas aku hari ini ya teman-teman. Hari ini tuh sekitaran jam 12 siang. Karena berapa hari ini kan aku lagi sakit, bener-bener aku sakit, aku drop banget. Jadi aktivitas aku ganti di siang hari. Karena aku ada tenaga, aku ada semangat itu di siang hari selama aku sakit ini. Jadi ini tuh sekitaran jam 12 baru aku selesai mencuci pakaian. Entah kenapa ya teman-teman, saat aku sakit ini bener-bener kalau di pagi hari itu aku nggak bertenaga, aku nggak selera makan, terus badan aku rasanya itu lemes banget. Terus kalau pagi-pagi tuh aku bawaannya tuh mau muntah aja gitu ya. Kadang karena belum ada sarapan kan, jadi kalau pagi-pagi tuh muntahnya tuh hanya air. Terus kalau di pagi hari itu aku memang bener-bener aku paksain juga percuma. Aku berdiri berapa menit aja itu bener-bener aku nggak sanggup karena kaki aku juga gemeteran. Nggak tahu kenapa ya, selama sakit ini aku bener-bener nggak bertenaga banget. Setelah selesai menjemur pakaian, di sini aku lanjut menyusun piring, dan piring aku masya Allah banyak banget ya teman-teman. Karena beberapa hari kan aku nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi aktivitas yang di dapur itu adalah Pak suami. Jadi yang memasak semuanya itu adalah Pak suami. Tapi aku bersyukur juga sih, walaupun piring aku dia nggak sempet nyuciin, setidaknya Pak suami bisalah bantu-bantu memasak di dapur. Tapi ya gitulah ya teman-teman, walaupun Pak suami itu mau memasak di dapur 3 kali memasak, penggorengan aku ya 3-tiganya kotor. Kalau 5 kali memasak ya panci penggorengan itu 5-limanya kotor semua. Setelah selesai menyusun piring-piring, di sini aku mau lanjut memasak. Ini aku masak untuk makan siang, sekaligus untuk makan malam. Jadi aku masaknya itu sekalian aja kayak gini ya teman-teman. Dan ini sebelumnya aku lap-lap dulu supaya kering. Dan setelah ini rencananya aku mau makan ya teman-teman. Tapi aku beberapa hari itu bener-bener gak selera makan nasi. Jadi aku beli bubur di tukang sayur langganan kami. Jadi kalau mau makan bubur kacang hijau seperti ini tuh aku nggak perlu repot-repot harus memasak ya teman-teman. Aku tinggal beli aja di tukang sayur langganan kami karena dia setiap hari tuh bawa bubur kacang hijau. Karena rasanya juga kurang manis menurut aku, jadi di sini aku tambahkan susu sedikit. Dan ini tadi tuh aku beli buburnya 2 bungkus, yang satu buat sarapan dan yang satu bungkus lagi ini baru mau aku makan di siang hari. Dan entah kenapa makanan yang lainnya itu benar-benar aku nggak suka ya teman-teman. Dan setelah selesai aku makan bubur, aku lanjut membersihkan tempat tidur. Seperti inilah penampakannya tempat tidur aku ya mams. Masya Allah masih berantakan banget. Karena biasanya itu kan pagi-pagi itu sudah aku rapikan, waktunya anak aku udah bangun langsung aku rapikan. Tapi saat aku sakit ini memang benar-benar di pagi hari itu nggak ada tenaganya dan lemes banget gitu rasanya ya. Mau ngapa-ngapain tuh rasanya tuh lemes banget. Ada tenaganya itu di saat udah siang hari, dan nggak tahu kenapa setiap pagi itu memang selalu kayak gitu, bawaannya itu mau muntah, terus pagi-pagi itu gemeteran, nggak tahu kenapa lemes banget. Kalau sudah siang baru ada tenaga. Ini tadi aku sebelum aktivitas aku mandi dulu gitu ya teman-teman, supaya badan aku itu rasanya tuh segar, jadi beraktivitas itu lebih enak aja. Setelah selesai merapihkan tempat tidur, di sini aku lanjut beberes di tempat yang lainnya. Dan seperti inilah handuk aku ya teman-teman, bergelantungan di mana-mana. Apalagi sudah kebiasaan Pak suami seperti itu, bukan hanya handuk, tetapi pakaian yang sudah tidak dipakai juga asal gantung aja gitu ya. Entah di kamar, entah itu di dapur, pasti ada saja pakaian Pak suami yang bergelantungan. Dan aku itu memang model orang yang nggak bisa ya melihat pakaian terlalu banyak bergelantungan di dinding gitu. Kalau nggak
tempatnya gitu ya. Memang ada juga sih tempat untuk menggantungkan pakaian, tapi kan ada tempat-tempatnya gitu ya, nggak asal gantung-gantung aja kayak gitu. Karena menurut aku rumah sudah dirapikan tapi masih banyak pakaian bergelantungan, itu rasanya kayak masih berantakan aja gitu ya teman-teman. Apalagi gantung sana gantung sini terus nggak pada tempatnya, itu rasanya semak di mata dan merusak pemandangan. Dan seperti inilah penampakan dapur aku ya teman-teman, masih berantakan banget, apalagi dari pagi loh sampai siang kayak gini baru aku beresin. Terlihat mainan anak aku masih berantakan ada di mana-mana, dan pakaian suami juga masih bergelantungan. Terus di atas meja ini juga Masya Allah, ini menurut aku ini sangat tidak enak banget untuk dilihat ya teman-teman. Di situ penuh banget meja, ada sampah, ada cangkir-cangkir, terus entah apa aja di atas meja, itu rasanya itu udah risih banget. Tapi memang mau gimana lagi ya teman-teman, pagi itu aku memang benar-benar gak bisa beraktivitas, aku sangat lemes banget. Pulih tenaganya, terus ada semangatnya lagi untuk beraktivitas itu kalau sudah jam 11 ke atas gitu ya Mams. Jadi kalau masih pagi tuh bener-bener aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain, karena aku paksain juga percuma, soalnya kaki aku juga rasanya itu lemes, gemeteran gitu ya kalau di pagi hari itu. Jadi bener-bener aku nggak bisa aktivitas di pagi hari selama aku sakit ini. Nah, setelah selesai beberes di siang hari, ini lanjut ke sore harinya ya teman-teman. Ini di sore harinya, tepatnya itu setelah asar, aku lanjut mengangkat pakaian aku. Dan ternyata pakaian aku itu nggak ada yang kering ya teman-teman, masih lembab seperti itu. Soalnya jemurnya tadi juga sudah siang dan hari ini juga nggak terlalu panas cuacanya. Jadi pakaian aku belum ada yang kering. Ini adalah pakaian selama 2 hari aku nggak mencuci ya teman-teman. Jadi menurut aku 2 hari nggak mencuci saja pakaian sudah segini banyaknya, apalagi aku tidak mencuci sampai 1 minggu. Masya Allah, nggak kebayang seberapa banyaknya. Setelah selesai mengangkat pakaian dari jemuran, di sini aku lanjut sapu-sapu di bagian halaman belakang rumah. Seperti ini penampakannya, sangat kotor banget karena itu ada mainan anak aku dan ada bekas jajanan anak aku juga ya teman-teman. Apalagi ini tepat di depan pintu, jadi sangat merusak pemandangan ya. Dan sebelum beraktivitas yang lain, aku bersihkan dulu supaya terlihat lebih bersih di depan pintu ini. Sebenarnya aku juga sudah pernah mengajarkan sama anak aku jangan buang sampah sembarangan. Tapi yang namanya anak-anak, kadang dia mau, kadang juga dia nggak mau ya teman-teman. Jadi ya sudahlah, nggak usah dipaksain. Yang penting kita sudah mengajarkan kebaikan sama dia dari sejak dini. Nah, ini tuh aku mau lanjut tumis bayam. Biasanya kalau bayam itu kan kalau nggak direbus ataupun di sayur bening gitu ya teman-teman. Tapi kali ini aku pengen tumis bayam, karena ini adalah menu yang disukai Pak suami juga sih. Kalau nggak suka nggak mungkin aku masakin gitu ya, daripada dimasakin juga nggak dimakan kan sayang banget. Nah, ini mau aku tumis dan bumbunya juga gampang banget. Aku irisin cabai, bawang merah, bawang putih, terus aku kasih ebi sedikit supaya tumisannya itu agak sedikit gurih gitu ya. Sebenarnya ini adalah menu yang sangat sederhana dan simple banget ya. Hanya oseng-oseng bayam. Nanti aku tinggal tambahin aja sama telur dadar. Sudah deh. Jadi menu makan malam kami. Tapi karena stok telur di dalam kulkas aku sudah habis ya teman-teman, aku harus pergi dulu membeli telur ke warung tempat tetangga aku sebelah rumah. Dan untuk menumis bayamnya juga nggak butuh waktu lama ya teman-teman, dioseng-oseng, yang penting udah empuk, sudah mateng. Menu yang simple, menu yang sangat sederhana, sudah mateng, sudah siap untuk disajikan buat makan malam. Jadi seperti ini penampakannya ya teman-teman, masih sangat hijau banget warnanya. Buat kalian teman-teman yang belum pernah nyobain bayam itu ditumis, kalian boleh cobain di rumah ya. Ini tuh bener-bener enak banget.
Lanjut di malam harinya aku dan Pak suami pergi ke Alfamart ya teman-teman. Di sini juga aku bersama anak aku si Bunga. Jadi selain belanja kebutuhan sehari-hari di rumah ataupun keperluan dapur gitu ya, di sini aku juga belanja stok makanan buat anak aku. Kalau sudah ada stok makanan ringan buat dia itu rasanya lebih tenang. Aku model orang yang nggak mau wira-wiri ke warung gitu ya teman-teman. Jadi kalau sudah ada stok makanan buat anak aku itu rasanya tuh lebih tenang aja gitu. Sewaktu-waktu dia pengen makan jajan, makan cemilan, sudah ada stok di rumah. Oke, segini dulu videoku kali ini ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu setia nontonin video-video sederhana Mama Bunga. Dan sampai jumpa lagi di video-video Mama Bunga selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.